penyidik dong. Yang menetapkan DPO siapa? Kan bukan Rudiana, Mas. Baiknya pertanyaan itu ditanya kepada penyidik pada saat itu. DPO-nya mereka dapat dari mana? Itu kan hasil pengembangan penyidikan. Jadi jangan tanya Pak Rudiana. Nanti kalau Pak Rudiana jawab, ya berarti kecurigaannya menguat bahwa Pak Rudiana menyidik dong. Jadi itu nggak bisa dijawab oleh Pak Rudiana. Tanya ke Polda atau Oke, kalau gitu ada pertanyaan kunci nih. Sekarang ini kan berkembang pendapat di masyarakat bahwa 7 terpidana, 7 ya, semua terpidana termasuk 7 yang lagi di penjara bukan pelaku. Menurut Bapak? Kalau saya mendasari informasi dari saudara Dik sama Pak, Ya. yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, dan saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, yang dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si Peggy gitu loh. Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari saya, kalau dia melihat empat orangnya. Apa orangnya? Ya, betul. Kemudian ketika saya jam 2 dapat jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama AF, sekitar jam 16 AF telepon saya. Ya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11. Ya. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang dijadikan dasar kami untuk dilahirkan. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk Apa benar disiksa, Pak? tidak ada Pak. Karena Itu katanya disiksa, digoreng atau di apa tuh? Saya menyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto ada dokumentasinya. Bukan, para pelakunya ini loh. Iya. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Dan posisi masih utuh. Rupanya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Itu pada saat kami berempat coba mencari informasi dari mulai TKP Kelamaya, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas di Alfamart, saya masuk CCTV, tapi tidak ada CCTV itu. Kemudian kedua Alfamart saya melihat Aib sama dia nongkrong di depan. Oh, jadi Kita campari di interview gitu ya? Ya, artinya semua orang yang kami tanya Bang, namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang di kolom Pegadaian memang seperti saya lihat, namun CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan perumahan Pegadaian, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke mengarah ke jalan raya aja. Oh gitu. Dan saya tidak mengambil karena seperti ini Bang. Oke, Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Andi sama Dani Bang. Siapa? Andi dan Dani. Nah, menurut Bapak gimana? Kan keterangan para terpidana saya tidak baca teruskan. Cuman yang saya tahu pada saat dari mereka bahwa menyebutkan di antara 3 orang yang belum diamankan di sini. Ya. Ini si Peggy alias Terong, satu lagi si Dani sama Peggy sekarang. Cuma sudah menyebutkan nama dan alamat. Oh gitu. Setelah itu penyidiklah yang menggali lebih lanjut. Jadi kesimpulan Bapak, BAP ini yang menyatakan pelakunya adalah 9 orang itu benar? 11 ya? 11 kan? Benar itu Pak? Kalau berdasarkan keterangan terpidana, yakin benar Bang. Benar, Karena ya? mereka yang menyampaikan kepada saya. Begitu. Silakan bertanya lagi. Pak, soal skenario tuduhan adik Dede Pak. Yang cukup perkara itu katanya dihadapkan sama Yang Dede, yang mana nih? Skenario tuduhan Dede Pak. Dede itu
itu tidak benar ya. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbuatan dari Dede juga. Sebelumnya kenal Pak sama Aib Pak? Tidak kenal. Sebelumnya tidak kenal. Ya. Pak Rudi, terkait keterangan Liga Akbar yang akan mencabut BAP di tahun 2016 Ya. pernah diarahkan oleh Pak Rudiana. Ya, itu silakan saja. Namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat almarhum masih hidup. Artinya tidak ada upaya Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Selama ini kemana aja Pak? Saya bekerja sebagai Kapolsek tentunya pagi. Nah, ini pertanyaannya, kenapa Bapak menghilang lama waktu sesudah kita dikasih surat kuasa, minggu kedua saya posting di Instagram, halo Pak Rudiana, kapan kita bertemu biar kita berdiskusi karena kita kan mewakili keluarga yang sama-sama berduka. Siap. Tapi Bapak menghilang, makanya ini semua monyong-monyong ini pada curiga. Pakai monyong. Kenapa Pak? Mungkin tidak menghilang, Pak ya. Di Instagram saya ada jutaan orang menuduh Bapak. Siap. Karena memang setelah ini ramai, karena saya jujur sebagai polisi aktif Takut Bapak kehilangan jabatan apa? yang mana tidak bang, yang mana harus taat dan memang saya harus taat aturan gitu aja. Kenapa? Kan ini anak Bapak yang meninggal. Apa karena orang jadi curiga? Oh, bentang-bentang pelakunya adalah cucu jenderal. Bapak takut begitu? Tidak bang. Oh tidak. Tidak bang. Tuh mampus deh. Jawablah. Artinya selama ini terbentur aturan ya bang, begitu bang? Bukan terbentur aturan. Artinya saya seorang polisi yang selalu taat. Pak, dari beberapa keterangan ada yang menyatakan seperti tadi saksi di sidang Sakatata, Pak Rudiana juga ikut menangkap dan menganiaya. Menangkap, menganiaya. Melakukan penganiayaan. Saya sekali sampaikan tadi Bang Bariman, saya nggak nangkap ya. Saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Sama dengan Karena saat itu pada saat ngamankan saya belum tahu bahwa mereka pelakunya. Untuk penganiayaan juga. Tidak ada. Tidak ada penganiayaan. Pak, Bapak itu kan ada hukum yang diajukan itu ada foto motor ya Pak ya? Apakah ada surat-surat motor itu atas nama siapa dan sudah diajukan ke pada saat sidang sebelumnya? Dan di bukti itu ada nggak Pak surat-surat dari motor itu? Punya siapa dari Kalau itu nanti penyidik aja Mbak ya. Saya nggak paham kalau ke sana. Saya hanya pelapor aja sih, ya. Lebih jauh pelapor aja penyidik aja. Ke humas. Ya. Nah, tapi ada pertanyaan. Waktu yang Peggy yang sekarang sudah bebas, Bapak kan pelapor dan Bapak polisi. Siap. Sempat nggak mendatangi rumah si Peggy ini dulu? Bapak kan sebagai orang tua pasti tahu dong siapa membunuh anak gua gitu kan. Bapak pernah nggak datang ke rumah si Peggy ini? Setelah saya menyerahkan para terpidana ke penyidik bang, semuanya saya percayakan ke penyidik. Penyidik bergerak. Siap. Nggak bisa begitu saja. Ya. Apa kehilangan anak? Bapak merasa nggak ada nama Peggy? Kenapa? Kalau gua bahkan gua cari sampai ke dalam kubur. Bapak tahu nggak nama Peggy itu adalah nama yang sekarang? Pernah nggak Bapak mendatangi rumahnya? Belum Kita nggak pernah, Bang. menuduh Peggy ya, hanya untuk menanyakan dulu. Kan ada nama-nama termasuk Peggy. Katanya dulu sudah pernah penyidik mendatangi rumah Peggy kan? Pak. Nah, dan motornya. Berarti Bapak pernah dengar dong bahwa ada nama Peggy. Bapak sebagai polisi dan yang kematian anak melihat ada bernama Peggy tapi tidak nongol DPO padahal alamatnya ada, pernah nggak Bapak datangi rumahnya? Sekarang sampai Bapak izin bahwa saya mempercayakan semuanya pada penyidik. Penyidik yang bergerak. Anak Bapak. Betul bang. Dengan saya sudah mengamankan yang 8 dan kemudian 7 dia terpidana, 1 ternyata kata penyidik itu tidak cukup bisa dipulangkan. Akhirnya setelah itu saya serang penyidik semua. Penyidik yang